Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqqaha fi dinihi man istafahu minal ulama'il a'lam wa ja'alahum kawakiba yahtadi bihi kullu dhalin fi halaqis salam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil anam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi as-sad wa sahbihi as-sadatil kiram. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami wa abyanal nizami kalamullahil hayyul qayyum zil jalali wal ikram. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khairu 'adatun wasyarru lajajatun faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ana asta'izu billahi min jida'il jahlil mudillah wa bawadiril khumqil muzillah wa as'aluhu sadata bi aqlin radiin yastaqimu bihi man zalla wa ilmin nafi'in yastahdi bihi man dhalla. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, para hadirin jamaah Majlis Ta'lim kaum bapak malam Ahad yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pengajian kita, mari sama-sama kita menundukkan kepala, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kirimkan suratul Fatihah kepada wakif daripada Mushola Ibnu Arma, ayahanda Bapak Haji Armain dan Ibunda Haja Marfu'ah. Kemudian guru kita Kiai Haji almarhum Al-Maqbul Kiai Haji Bahruddin Ali dan guru-guru kita yang lain yang sudah mendahului kita, juga kepada orang tua kita, istri kita, suami kita, atau anak cucu kita yang telah mendahului. Kita bacakan suratul Fatihah. Dan yang sedang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan Al-Fatihah yang kedua kita kirimkan kepada para pahlawan kita yang sudah berjuang. Besok kita mau memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun Indonesia sudah merdeka. Ini adalah berkat jasa para pahlawan kita, baik yang disebut namanya maupun yang tidak disebut. Mungkin ada keluarga kita, kakek kita, oyun kita yang turun berjuang membela tanah air mati-matian, berdarah-darah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
maghfurnya. Allah terima semua amal baiknya, dan kita yang sedang berada di sini, kita sanggup menjaga kemerdekaan ini, kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Semoga bangsa kita, daerah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mampu mengisi kemerdekaan ini sehingga bangsa kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tilkaniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirbati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahhahu Tirmizi wa Ibnu Huzaimah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, kita pada malam ini dapat melanjutkan pengajian
pengajian kita masih terkait babul miyah. Tentang apa? Tentang air. Dari awal kita sudah mulai pengajian. Kemarin kita membahas tentang hadis najisnya binatang anjing. Jadi kitab ini sangat komplit sekali. Yang ditanya masalah air yang najis itu bagaimana, air yang sedikit itu bagaimana. Kemarin kita membahas tentang bagaimana air bila dijilat anjing. Kita sudah tahu hukumnya. Bahkan wadahnya, tempatnya harus dicuci, salah satunya dengan tanah. Jelas ya? Sekarang kita akan membahas hadis yang ke-9 daripada kitab Bulughul Maram. Ya. Ini hadis masih ada kaitannya dengan hadis yang lalu. Kalau kemarin kita membahas tentang bagaimana air dijilat oleh anjing. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kalau itu dijilat oleh kucing? Ya, dijilat sama kucing. Menurut bapak-bapak yang di sini, itu najis enggak? Sebelum kita bahas hadis ini, ada yang bilang najis, makanya harus ngaji. Ya, harus ngaji. Jadi hadis ini menerangkan tentang yang diriwayatkan oleh An Abi Qatadah. Abi Qatadah ini adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam beberapa riwayat, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempunyai 124.000 sahabat. Ya, sahabat. Kemarin kita beberapa pertemuan sudah kita jelaskan apa itu si sahabat. Nah, ini Abi Qatadah salah satunya. Salah satunya dari 124.000 murid Nabi. Abi Qatadah ini adalah pasukan Barakuda. Kalau Barakuda apa? Pokoknya pasukan perangnya Nabi. Ya, pasukan berkuda ya. Ya. Jadi beliau ikut perang beberapa peperangan dengan Nabi. Namun hadis yang diriwayatkan oleh Abi Qatadah ini termasuk hadis yang sedikit. Beliau meriwayatkan hanya 170 hadis menurut beberapa riwayat. Salah satunya ini akan kita bahas. Nah, di sini Abi Qatadah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nah, ketika itu ada kejadian di rumahnya, dia melihat nih ada wadah atau bak atau apa lagi dijilat-jilat sama kucing. Akhirnya mungkin kucingnya ini kehausan. Nah, kemudian dia langsung ada pengajian begini, langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya kalau air dijilat oleh anjing? Oleh kucing. Anjing udah selesai ya. Ya, ini hadis salah satu hadis yang sangat spesial. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung menyebut fil hirrati. Hirro ini adalah kucing, ya, hewan kucing. Fil hirrati innaha laisat binajasin. Sesungguhnya hewan kucing itu bukan tidak menajiskan. Kucing tidak najis. Nanti kita akan bahas satu persatu kenapa Rasulullah SAW sampai mengeluarkan hadis terkait kucing. Sebenarnya lanjutannya ada innama hiya minat tawafina, karena hewan kucing itu sering berada di sekitar kita. Coba aja rumah kita kebuka, anehnya di kucing ada aja, walaupun kita nggak pelihara. Ya, ini keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kucing itu bisa ada terus?
Mungkin kalau kata kita, kalau ngelahirin banyak kali ya anaknya. Ya, itu salah satunya. Jadi kucing ini adalah hewan yang sangat menarik, sangat istimewa. Dari kucing kita harus mengambil ibrah, mengambil teladan, mengambil contoh. Kenapa kita harus mengambil ibrah dari kucing? Yang pertama, bahwa dari kucing kita bisa belajar. Kucing ini bisa bahagia, ya kan? Walaupun dia nggak pikirin makannya dari mana, walaupun kucing ini nggak diberi akal, tapi dia yakin bahwa Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi dia makan dengan cara apapun. Ya, kucing itu rata-rata makannya ikan, ya kan? Asin macam-macam ikan lah, ya kan? Ikan itu hidupnya di laut atau di air, betul ya? Kucing itu takut sama air. Bayangkan, makanannya aja di air, dia sendiri takut sama air. Logikanya, kalau dia nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana dia mau makan? Sedangkan makanannya, rezekinya ada di air. Gitu ya. Jadi Allah menciptakan kucing ini, kita harus mencontoh. Jadi rezekinya itu, ya kan? Padahal kucing nggak bisa mancing. Kita tiap minggu mancing kan? Ya, bayar. Ya, kita mancing. Pak Ustadz mancing, ikannya kita goreng, dapat yang besar, rame. Kita goreng, kita makan di rumah. Begitu kita hilang sejenak, tinggalan mesti bikin sambal ngambil kecap, kita balik lagi tuh ikan udah nggak ada. Itu rezekinya siapa? Di makanan kucing. Bener nggak? Hilang itu langsung ikan, ya kan? Jadi kucing itu paham rezekinya pasti jamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Jadi kita harus yakin bahwa rezeki kita dijamin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai detik ini kucing itu terus berkembang biak. Bahkan kalau lihat di TikTok, Bapak Ibu, Bapak-bapak, itu di Spanyol itu ada daerah yang banyak kucingnya dipelihara. Ya, karena kucing akan terus berkembang biak. Bagaimana dia caranya berkembang biak? Dia yakin bahwa Allah akan memberikan rezekinya. Makanya jangan takut. Ya, jangan pasrah, kita harus berusaha. Ya, contohnya tadi kita mancing ikan, ternyata rezekinya bukan milik kita. Awalnya memang milik kita, dapat rezeki ini mancing, ya kan? Ternyata Allah memberikan rezeki lewat kita untuk diberikan kepada si kucing. Itu adalah salah satu ibrah bahwa, dan kucing ini yakin. Ada di Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi setiap hewan yang melata, yang ada di daratan, yang ada di bumi ini, illa 'alallahi, kecuali Allah sudah menentukan rezekinya. Ada rezekinya binatang. Jadi kucing ini yakin bahwa saya pasti hidup, saya akan diberikan oleh Allah rezekinya min haitsu la yahtasib. Jadi gitu ya logikanya, kucing aja makanannya di air, sementara dia paling takut sama air. Sebenarnya kalau udah begitu kan, kalau dia pasrah kepada Allah, Allah memberikan jalan lain. Begitulah kita. Hidup kita harus yakin bahwa Allah bersama kita. Jadi rezeki itu dijamin walaupun bukan milik kita. Seperti tadi kita udah siapkan ikan, ngambil kecap doang, hilang itu kucing. Berarti rezekinya rezeki si kucing. Begitu hidup kita, Pak. Nah, sebab hadis ini Abi Qatadah tadi sudah saya jelaskan bahwa dia melihat di rumahnya itu ada bejana atau air di ember lagi dijilat-jilat itu sama
kucing. Nah, sahabat ini tidak mengira-ngira atau tidak menganalogikan hadis yang sebelumnya. Hukumnya sama nih sama anjing. Ya. Inilah contoh daripada sahabat apabila ada hal terkait keagamaan langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi agama ini bukan dengan kira-kira. Oh, kira-kira samalah sama hadisnya anjing yang kemarin kan sama dia dilihat-lihat juga. Langsung inilah sahabat, mumpung ada yang bisa ditanya, yang paham tentang agama, silakan dipertanyakan. Karena apa? Ada yang menyatakan bahwa di sini ada ayat Al-Quran yang berbunyi fas'alu ahlaz dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bahasanya begini, fas'alu ahlaz dzikri, maka bertanyalah kepada orang yang ahli dzikir, orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, tanya. Jangan nanti setelah ngaji tadi Pak Ustadz menjelasin apa ya, nanya temennya. Kebetulan temennya ngaji tidur juga, jadi nggak paham. Jadi salah persepsi. Ada kita yang paham, kita diskusi, kita tanyakan yang nggak paham. As-su'alu, kata Imam Malik, nisful ilmi. Bertanya itu adalah 50% jawaban. Benar nggak? Saya bertanya tentang bagaimana hukumnya air dijilat oleh anjing. Kan pengen tahu. Berarti pertanyaannya itu adalah jawaban setengahnya. Setengahnya lagi adalah yang memberi tahu. Ya kan Pak? Jadi as-su'alu nisful ilmi. Nah, di hadis ini tadi dijelaskan bahwa sahabat tidak mengira-ngira terkait hukum. Jadi agama ini tidak dengan kira-kira. Saya harus langsung tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ternyata dalam hadis ini Rasulullah menjawab, innaha laisat binajasin. Sesungguhnya ini tidak najis. Innaha laisat binajasin. Di sini Rasulullah SAW menggunakan dalam istilah tahu inna. Lafaz inna itu harfu taukid madmunun bil jumlah. Jadi kalau udah penegasan, kalau Nabi cuma ngomong laisat binajasin itu masih sama-sama. Tapi kalau innaha, sesungguhnya itu kucing, benar-benar kucing, laisat binajasin, itu tidak najis, tidak najis. Ya. Jadi di sini menggunakan harfu ba, huruf jar ditambah binajasin, itu adalah hukmuhu tahirun wa mutahhirun. Sesungguhnya hukumnya adalah suci dan mensucikan. Jelas ya? Fikih harus jelas. Jadi kenapa di sini dikatakan laisat binajasin? Air yang sudah dijilat-jilat kucing itu nggak perlu dibuang, itu masih suci dan mensucikan. Itu ya. Kecuali nanti ada faktor X. Faktor X itu apa? Misalnya kucing ini habis makan anjing, makan tikus, masih ada darahnya nih, terus jilat-jilat itu, nah itu najis. Tunggulah barang sejam 2 jam misalnya, kita nggak tahu apa dia habis makan apa, ya kan? Nanti dia balik minum itu udah bersih mulutnya, itu adalah suci. Ya. Kecuali masih ada bangkainya, ada apanya, ada faktor X. Jadi kucing ini adalah hewan yang suci. Tapi saya jijik misalnya, kan airnya bekas kucing. Nanti ada penyakit ada apa. Tapi hukum Islam menentukan innaha laisat binajasin. Itu yang harus dipegang dulu.
Pak Ustadz, saya jijik bekas air ini. Silakan. Jijik ini atau merasa apa gimana? Enggak, itu adalah salah satu misalnya geli atau jijik lah, ya. Jember lah bahasa kita gitu ya. Itu adalah bukan hukum. Ya, itu adalah pandangan gaya hidup kita. Cuman gaya hidup aja. Ya mungkin sudah ada yang meneliti kandungan liur kucing itu tidak sama dengan anjing. Karena kucing ini makan dari makanan yang halal. Ya, secara umum dia makan ikan, gitu ya. Jadi di sini kita lihat kalau memang mau dibuang ya silakan. Ya kan? Tapi ini hukum harus ditegaskan bahwa innaha laisa binajasin. Bahwa bekas kucing itu masih suci dan hukmuhu tahirun wa mutahhirun. Ya. Jadi Rasulullah SAW yang ditanya itu masih silakan kucing, tapi Rasulullah SAW menjawab sekaligus penjelasan. Yang ditanya itu kan bagaimana hukumnya air yang dijilat oleh kucing. Ini jawabannya sangat tegas, innaha laisat binajasin. Menjawab semua persoalannya ada di situ. Bagaimana itu suci apa enggak? Bagaimana wadahnya? Bahwa ini kalimat binajasin ini karena tidak ada pemisahan di menggunakan huruf jar itu sangat kuat sekali bahwa bekasnya atau apanya yang dijilat oleh kucing itu masih suci dan mensucikan. Ya. Kecuali tadi ada faktor X ya. Nah, kemudian jadi kalau tadi merasa jijik, jember, yaitu adalah lifestyle. Itu adalah gaya hidup. Tapi saya belum menemukan air liur kucing itu membahayakan atau tidak. Ya, kita belum ada penelitian. Mungkin kalau ada yang tahu ada kandungan apa di situ sama kayak anjing kemarin. Jadi ini adalah hadis, kita perlu telusuri. Sementara ini saya belum menemukan. Mudah-mudahan memang seperti itu. Karena kucing ini makan dari barang-barang yang baik, yang halal. Jadi itulah hukum Islam. Jadi tidak mengira-ngira lagi bahwa bagaimana nih air liur kucing haram atau tidak. Innaha laisat bin, semua dijawab oleh Rasulullah SAW. Bagaimana wadahnya, bagaimana airnya, apakah itu suci atau mensucikan. Kalau udah kata innaha laisat binajasin dengan harf jar ditegaskan bahwa itu adalah suci dan mensucikan. Bapak-bapak hadirin yang berbahagia, kemudian Islam itu dalam perkembangannya bahwa ini dalilnya kenapa dia bisa suci dan mensucikan. Innama hiya minat tawafin atau minat tawafat. Jadi karena kucing itu sering ada di sekeliling kita, ya tentunya kalau kencingnya ya nya kotorannya ya haram lah, najis. Tentunya ya, kita pun ada najis. Tapi kalau jilatannya itu memang kata Rasulullah innaha laisat binajasin. Dalilnya kenapa? Karena dia sering ada di sekeliling kita. Tahu-tahu dia nongol, ya kan? Kan sering kita lihat tuh kucing kadang-kadang ada di ember, dia kehausan, dia jilat-jilat, dia haus misalnya. Nah, itulah. Jadi bagaimana? Jadi dalam Islam datang itu adalah memberikan solusi. Rahmatan lil alamin. Ada dalam Al-Qur'an yassir, dalam hadis dikatakan yassiru wala tu'assir. Ya, yassir, mudahkan, jangan mempersulit. Itu prinsip agama Islam. Dan dalam Al-Qur'an juga dikatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kamu itu hal yang mudah-mudah, bukan hal yang sulit-sulit. Ya. Ada juga Allah berfirman, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Jadi dalam kita belajar agama itu tidak ada kesulitan.
Makanya tadi dikatakan fasalu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun. Sudah diajarkan. Nah, kemudian dalam perkembangannya derajat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya, Abu Daud dalam sunannya, Imam Nasai juga, Ibnu Majah, Ibnu Hibban. Makanya hadis ini derajatnya mutawatir. Kita paham, awal saya jelaskan bagaimana hadis mutawatir itu adalah derajatnya sahih, yang langsung dari Nabi, karena sudah banyak yang meriwayatkan. Kemudian Bapak-bapak, karena banyak hewan di sekeliling kita, bukan hanya kucing, mungkin yang dekat itu ada ayam misalnya ya. Kalau menurut Imam Syafi'i, kita lihat dulu nih ayamnya. Misalnya habis makan cacing, habis apa, dia minum, itu najis ya. Tapi kalau menurut Imam Maliki, itu pun termasuk yang suci, karena setiap yang boleh kita makan itu airnya yang diminum atau bekas minum dia itu suci. Ada hadisnya itu juga. Jadi kalau Imam Maliki karena ikhtiyatnya lebih tinggi, kehati-hatiannya lebih tinggi. Kalau bapak-bapak belajar fikih, itu Imam Syafi'i pernah mengeluarkan namanya qaul qadim, pendapat dia yang lama. Kemudian kadang-kadang di nasah ada yang namanya qaul jadid, berarti pendapat yang lebih belakangan, pendapat yang baru. Jadi begitu. Kemudian hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat itu mengajarkan bagaimana kita dalam beragama. Yang pertama, kalau nggak paham tanya. Kalau nggak paham tanya. Kan tadi sudah bilang soal nisbul ilmi. Soal pertanyaan itu adalah setengah daripada jawaban. Dalam Al-Quran dikatakan juga wa ammas sa'ila fala tanhar. Kalau orang nanya jangan diomelin. Itu baratnya ya. Jadi tanyalah yang enggak paham kepada orang yang paham. Itulah prinsip beragama. Kadang-kadang kita malu bertanya. Ya kan? Malu, enggak enak menanya. Salah. Kita tanya aja, itu namanya ngaji. Kita diskusi, ya kan? Kalau nggak paham ditanya. Kalau saya nggak paham pun, saya akan tunda jawabannya. Ini adalah ilmu. Kalau pertanyaannya berat-berat, gimana pendapatnya tentang itu? Kita harus buka lagi. Jadi begitu. Jadi kita banyak belajar di sini bahwa sosok makhluk Tuhan, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sering kita jumpai adalah kucing. Ini penjelasan ya, karena sekeliling kita masih ada kucing. Bahkan kalau orang Cina bapak-bapak mungkin pernah ke toko mas atau ke toko Cina, itu dia biasanya punya patungnya begini tuh ya, ada goyang-goyang kucing. Itu katanya mendatangkan rezeki. Orang Cina Pak. Sebenarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dari lebih dahulu. Abu Hurairah itu sahabat Nabi, karena saking dekatnya dengan kucing, itu dinamakan Abu Hurairah, bapaknya kucing. Dan saya kadang sering melihat di jalan, kadang-kadang itu orang beli makanan kucing, naik motor, dia berhenti, ada kucing dikasih makan. Ya kan? Itu kan kalau makanan ikan kucing kan dari pelet mungkin dari kucing, dari ikan apalah campurannya. Itu rezekinya kucing melalui tangan orang. Kita pun bisa. Rezeki kita itu memang melalui orang. Itulah filosofinya orang-orang, bahkan bukan orang Islam. Saya pernah dulu saya lagi ada kegiatan di Ancol, itu kucing berbalas kok, rapi. Ternyata tiap minggu itu dikasih makan di situ, di pinggir pantai. Ternyata orang yang sama sering. Saya pernah tanya, kenapa uang yang Anda punya dibelikan makanan kucing? Jawabannya simpel. Saya nggak tahu rezeki saya di mana. Mungkin dengan saya memberi makan kucing ini, rezeki saya melalui ini.
Buktinya sampai sekarang rezeki saya alhamdulillah bertambah. Itu terus dilakukan. Itu sebab dia meyakinkan bahwa sama dengannya halnya kucing. Dia yakin rezekinya itu pasti ada. Bayangin aja, rezekinya ikan, makanannya ikan, hidup di air. Dia sama air aja takut. Kalau ukuran pandangan kita, dia nggak bisa dapat makan. Nggak mungkin dia nyebur nyari ikan. Nggak mungkin dia punya pancingan pakai joran. Nggak mungkin. Kucing itu hewan yang paling takut dengan air. Kita siram dikit aja dia tahu. Ya. Tapi ketaatannya kucing ini luar biasa. Menjadi ibrah buat kita. Bahwa kita yakin rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita bisa diberikan langsung atau melalui orang lain. Itu. Makanya hidup ini harus yakin. Kalau sudah yakin, insya Allah akan beri jalan kemudahan. Saya mau percuma ngeluarin duit sedekah misalnya. Masukin uang. Ya kalau udah begitu ya mau gimana? Kita nggak bisa yakin. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita kaji hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi hadis ini artinya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana kehidupan kita sehari-hari, ya kan, hukum kita sehari-hari di lingkungan, ya kan, karena hadis tadi menyatakan innama hiya minat tawafin, karena dia sering sama kita, sering bergaul. Kucing itu, saya juga nggak tahu, walaupun kita udah buang itu pasti balik lagi, ya kan, ingatannya kuat. Jadi makhluk Tuhan yang paling dekat dengan kita itu kucing, Mbak. Di samping ikan kita punya akuarium, tapi hewan yang berjalan, yang dekat itu Bapak perhatian, ya kan? Yang dekat sama kita itu hewan kucing. Sampai sekarang berkembang biak, nggak pernah habis itu namanya. Itulah karena Allah yakin, karena kucing ini yakin rezekinya pasti. Makanya kita boleh memelihara kucing. Dulu zamannya musim melihara kucing Anggora dan harganya pun mahal-mahal itu. Ya. Bahkan kalau rencana cakep banget gitu kan, bisa dijual, dibisniskan. Jadi itu salah satu kekuatan saya kira bahwa Rasulullah SAW penting mengangkat ini karena ditanyakan dan karena jawabannya simpel, karena dia ada di sekeliling kamu. Setiap hari pasti ada itu kucing, ya kan? Makanya kita kadang-kadang kalau habis nabrak kucing, ya kan, ya itu salah satu hikmah. Ya, kita lagi naik motor, mobil, atau kucing mati, nabrak. Ya, ini nggak tahu ini kepercayaan kita. Sebenarnya bukan larinya ke situ. Kalau kita nggak balut dengan baju kita nanti celaka. Harusnya nggak begitu. Artinya harus diurus. Kucing ini hewan yang sangat istimewa. Kita berhenti, kita singkirin. Saya pernah nabrak juga. Iya. Jadi itu salah satu penghormatan kepada hewan. Dia juga makhluk hidup. Bahkan Rasulullah bilang innama hiya minat tawaf. Dia ada di sini kita, hidup bareng kita. Ya kan? Bagaimana kita nggak peduli? Makanya kalau misalnya habis nabrak kucing itu kalau nggak dipakai baju kita dibalut, dikubur, nanti kita celaka. Itu mitos. Kita nggak boleh. Sebenarnya perintahnya itu supaya kita menghormati kucing itu seperti kita menghormati anak kita, teman kita, saudara kita. Karena dia sering hidup sama kita. Jangan dibentak itu kucing. Kadang memang kesel juga sih, jengkel juga. Karena buangnya ini di mana aja. Iya kan? Tapi itu makhluk bareng kita hidup. Saya rasa yang sering berdampingan hidup dengan kita ini benar hadisnya. Coba hewan apa yang paling dekat sama kita? Kalau bukan kucing. Kucing itu berani masuk ke rumah. Dia kadang nyari rezekinya, nyari ikan. Ya kalau memang sudah nasibnya berarti ikan itu rezekinya dia, bukan rezeki kita, tapi melalui kita ikhlaskan, Allah akan ganti yang lebih besar, yang lebih manfaat dan pokoknya nilainya mungkin lebih tinggi kalau kita ikhlas. Ya bayangkan aja mancing dari pagi, ya kan,
dapat cuma satu digoreng dimakan kucing lagi. Tapi kalau kita ikhlas, mungkin seminggu 2 minggu rezeki kita akan datang. Tapi kita yakin karena Allah memberikan rezeki kucing melalui tangan kita. Saya kira itu udah azan, udah lewat. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita sambil menunggu azan. Silakan. Apa? Kucing itu hewan yang suci, ya. Kucing itu hewan yang suci kecuali najisnya ya, kecuali kencingnya, kecuali kotorannya. Kita bukan seperti megang anjing. Kan anjing sudah dibilang kemarin, kita megang anjing harus ya, sudah dijelaskan ilatnya, sudah dijelaskan sebabnya kenapa kita harus mencuci 7 kali kemarin. Tapi kalau kucing ini kita habis berwudu, lah orangnya mainnya juga di masjid. Zaman Nabi sama Abu Hurairah dipelihara. Jadi enggak najis. Enggak najis. Hewannya suci. Ya. Hewan suci bukan berarti boleh dimakan. Jangan itu beda persepsinya. Jadi kalau kita megang kucing habis wudu, kalau memang ada kesempatan kita cuci tangan. Tapi enggak membatalkan wudu. Dagingnya haram ya tadi ya? Ya? Dagingnya haram. Oh, dagingnya haram karena masuk kategori nanti yang hewan yang bercakar misalnya. Ada nanti pembahasannya. Ya. Silakan ada lagi. Saya kan di rumah punya kolam itu kucing kecebur di kolam saya itu gimana itu? Itu airnya itu. Nah, tadi kan lidahnya aja suci. Ya. Jadi itu pilhir roti itu menggambarkan bukan hanya jilatan lidahnya, berarti tubuhnya semua itu suci. Bagaimana kalau nyebur ke akuarium, airnya masih suci nggak? Suci. Ayam juga sama berarti. Nah ini ayam ada perbedaan, ya. Tapi menurut Imam Syafi'i kita lihat dulu. Kalau ayam habis nyoker misalnya, ya itu. Saya pernah ayam juga pernah najis. Nah berarti ayamnya nggak dikasih umpan kali, jadi nyari ke dalam, gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah sekali lagi kita harus karena dia hidup berdampingan dengan kita, itu harus dipelihara dengan baik, ya. Dipelihara dengan baik. Saya selalu lupa sama orang Cina itu mengagungkan makhluk-makhluk yang dekat dengan kita. Kadang kita serampangan habis ikan kita dimakan, kita tendang, kita lemparin ke kucing. Jangan. Layan dengan kucing garong beda, ya. Jadi kalau memang udah begitu ikan asin, dia kan kalau udah nyium bau itu pasti datang. Ya, habis goreng ikan, ya kan, pasti dia datang. Kalau memang kita meleng dikit dimakan sama dia, ya udah emang rezekinya. Rezeki kucingnya melalui tangan kita. Mudah-mudahan Allah akan ganti yang lebih baik. Ya, karena memang rezekinya dia itu lewat kita. Dan kucing itu banyak sekali ya. Di sekitar kita tuh banyak sekali. Saya juga nggak tahu tuh lahirnya di mana. Kadang-kadang udah bunting lagi ya. Kadang-kadang anaknya lahirnya 4, 5. Ini ada aja. Jadi jangan, ini adalah hewan yang harus kita hormati karena kucing ini punya keistimewaan. Salah satu yang disebutkan dalam hadis Nabi. Ini luar biasa ya. Abu Hurairah dipanggil Abu Hurairah karena dia memelihara banyak kucing. Tentunya kalau mengganggu kita sholat apa ya kita usir. Tapi dalam kehidupan sehari-hari mohon kalau memang ya emang capek banget sih Pak habis mancing gitu kan. Habis mancing ikannya kita goreng dimakan aja sama kucing sampai enggak kesel gitu. Tapi kita coba ikhlas karena mungkin rezekinya melalui tangan kita gitu. Dan Allah akan ganti rezekinya. Saya juga kadang berpikir dia itu takut sama air. Tapi perkembangan dia itu banyak. Makanan dia itu di air, kucingnya kan, apa ikan gitu kan. Jadi ini salah satu keistimewaan kucing. Saya sering menemukan banyak sekali Pak di jalanan kalau saya ngantar anak sekolah itu. Kadang-kadang ibu-ibu berhenti Pak. Dia keluarin apa tuh pelet apa kayak makanan itu. Ya makanan kucing itu kan banyak sekarang dijual. Dia berhenti dikasih. Dan bukan 1-2 kali saya melihat. Ini mungkin filosofi orang udah belajar hadis ini, udah belajar hadis ini.
dan dia paham keistimewaan kucing itu. Fil hirwati itu Allah langsung, Nabi menyebut langsung kucing fil hirwati. Ya. Jadi definisi kucing ya semuanya masuk. Jadi itulah mungkin keistimewaan kita harus peduli dengan lingkungan kita. Tentunya ya kalau dia nya sembarangan ya kita harus ini juga. Ya, malah kalau kita melihara kucing kan itu lebih dari anak sendiri kalau orang yang sudah, apalagi dia lebih ngerti, ya, lebih paham, anak-anak ngikutin. Saya pernah pernah kucing kita ajak supaya gak di rumah kita gitu, tapi besok dia balik lagi gitu. Aneh juga ya, dia paham gitu. Padahal udah berarti mungkin di sekitar rumah kita ini rezeki dia di situ. Kita hidup harus berdampingan dengan kucing, ya tentunya jangan dihardik, jangan ditendang, jangan disakiti, itu adalah makhluk Tuhan. Karena kucing aja yakin rezekinya ada. Kita harus belajar dari dia. Ya memang dia selalu lapar, kalau kita makan deketin, ya kan? Deketin, itu berharap mungkin rezekinya lewat saya nih, kasih, jangan diusir. Baik, udah azan, mudah-mudahan ini berkah buat kita semua. Kita lebih peduli lingkungan kita. Jadi jelas bahwa kucing, bekas minum kucing, meniup kucing, dijilat itu adalah tidak menajiskan dan airnya pun mensucikan, ya, mensucikan. Baik, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang kurang. Nanti waktunya memang sebentar. Kalau memang butuh penjelasan lebih lanjut, silakan datang ke rumah. Kalau memang mau diskusi, ya, mudah-mudahan ini mendapat penjelasan ilmu kita lebih sayang dengan hewan yang namanya kucing. Mudah-mudahan mungkin melalui kucing itu juga rezeki kita juga akan datang. Ya. Demikian, mari kita tutup dengan kalimat Afdhalu dzikri fa'lam annahu